Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Fatimah PL, dosen FEB UGM, Department of Management. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu Executive Summary, yang merupakan bagian pertama dari dokumen perencanaan bisnis, maka bagian selanjutnya adalah tentang Company Description atau General Company Description. Apakah itu apa saja yang harus dimasukkan dalam konten dari General Company Description, itu yang akan kita pelajari. Baik, next adalah General Company Description itu apa sih? Apa perbedaannya dengan Company Identity? Jadi company description itu bukan hanya sekedar identitas perusahaan atau misalnya alamat, nama perusahaan, kemudian nomor rekening, kemudian logo dan sebagainya. Itu merupakan identitas. Jadi di sini ada kata kuncinya yaitu description. Artinya di bagian ini Anda bukan hanya sekedar mengenalkan dari perusahaan tersebut, namun mencoba untuk mendeskripsikannya. Mendeskripsikan apa? What business will you be in? Dan what will you do? Jadi setelah executive summary, diharapkan pembaca atau pihak yang berkepentingan dengan perencanaan bisnis tersebut akan lebih mengenal a step ahead, ya, satu langkah ke depan, untuk mengenal dengan siapa mereka akan bekerja sama. Sehingga kalau ini merupakan deskripsi perusahaan pada secara umum, ya, karena sebetulnya perencanaan bisnis itu all is about description, ya, semua adalah tentang deskripsi. Namun deskripsi yang tentang pemasarannya seperti apa, produksinya seperti apa, sehingga di sini judulnya adalah General Company Description, atau bisa juga dengan menggunakan nama Company Profile, itu bisa juga, but not Company Identity, not Company database dan sebagainya, tetapi company description atau company profile. Isinya lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, secara esensinya, tetapi jika ingin ditambah dan sebagainya, tetapi dengan dengan konten yang secukupnya, maka itu it's okay, asalkan tidak kurang, ya. Yang pertama apa? Mission statement. Jadi di bagian ini diusahakan ada statement misi perusahaan Anda itu apa, sehingga perusahaan-perusahaan yang bekerja sama itu nantinya akan melihat sejauh mana kesamaan pandangan atau kesamaan yang ingin dicapai, yaitu misi untuk dalam waktu yang kedepannya begitu. Jadi misi itu merupakan something that you will do untuk achieve something yang ke depan, futuristik. Kemudian company goals dan objektif. Untuk dalam usaha untuk mencapai misi tersebut, maka ada yang namanya goals dan objektif. Goals itu by definition adalah tujuan, objektif itu adalah target, ya, atau objek yang ingin dicapai. Perbedaan goals dan objektif adalah goals itu merupakan tempat yang kita tuju, karena itu namanya tujuan, ya, destination. Jadi arahnya, perjalanannya nanti akan menuju ke sana, sehingga sedikit lebih dalam timelinenya itu sedikit lebih pendek dibanding mission. Jadi mission itu endless, ya, jadi terus-terusan begitu. Tapi kalau company goals itu satu tahap ke tahap lain, lama-lama akhirnya mencapai yang namanya misi tersebut. Ketika sudah tercapai, maka misinya perlu diganti, begitu seterusnya. Sedangkan objektif itu merupakan secara timeline lebih pendek lagi, ya, lebih singkat lagi daripada goals. Jadi kalau goals itu mungkin misalnya dalam 1 tahun, maka objektif itu mungkin per 3 bulan atau per 6 bulan atau per 1 tahun itu apa yang ingin dicapai. Dan perbedaan utama adalah ada ukurannya. Jadi kalau objektif itu ada ukurannya, misalnya per 3 bulan harus mendapatkan kenaikan sebesar 0,5% untuk profit, atau harus menjual sebesar 2 kali dari estimasi sebelumnya, atau penambahan customer sebanyak 50 nama. Jadi ada ukuran
kuantitatifnya di situ. Kemudian setelah mission, goals dan objektif, filosofinya apa sih? Jadi kalau mission, goals dan objektif itu lebih ke internal di sini ya, ini adalah lebih internal, maka filosofi ini pun juga internal, tetapi yang lebih it's not stated ya, itu tidak di-statekan seperti misalnya mission statement, goals dan objektif. Ini kan semuanya tertulis gitu, tersampaikan secara tertulis. Sedangkan filosofi itu merupakan yang merangkumi ya, atau filosofinya apa sih? Misalkan kenapa menggunakan kertas recycle dan sebagainya? Karena filosofinya adalah ingin mendukung gerakan hijau. Jadi semua keputusan itu harus mengarah kepada filosofinya. Jadi di sini what is important to you in business, dan itu tercermin ya. Itu tercermin dalam setiap keputusan-keputusan yang mengarah pada goals, objective dan mission. Setelah itu kalau 3 ini merupakan internal dari perusahaan Anda, maka yang ke bawah ini adalah lebih tentang eksternal, deskripsi tentang eksternal, yaitu to whom will you market your products, kepada siapa sih Anda membuat bisnis ini, produk-produknya akan diarahkan ke siapa, yang membeli siapa. Setelah itu kalau marketnya di sini sudah dideskripsikan, maka industrinya ini masuk industri yang mana, which industry that you will join ya. Jadi industri ini seperti apa sih? Misalnya kalau di sini yang membeli itu adalah ibu-ibu rumah tangga untuk produk-produk kuliner. Jadi di sini industrinya adalah industri makanan dan minuman. Jadi industri ini yang lebih besar dari yang mewadahi dari pasar yang Anda pilih. Kemudian setelah itu kalau sudah bicara tentang pasar, kemudian bicara tentang industri, mampu nggak sih perusahaan Anda? Nah di sini kita membicarakan tentang company strength dan core competencies. Jadi kapasitasnya, kemampuan untuk mengusung mulai dari mission, goals, objective, filosofi sampai whom the market, kemudian industri di mana nanti kita akan menjalankan bisnis kita. Nah kalau itu semua sudah disampaikan, maka closingnya memberitahukan bahwa usaha Anda itu legal. Legal itu artinya apa? Berbadan hukum. Jadi kalau di Indonesia ada 3 jenis badan hukum, yaitu PT, koperasi, kemudian yayasan. Ya, kemudian untuk yang PT dan sebagainya itu lebih ke profit orientation. Kalau koperasi itu profit still, tetapi dengan unsur-unsur identitas bangsa Indonesia. Sedangkan kalau yayasan itu meskipun dia non profit, tetapi unit-unit bisnis di bawahnya itu bisa berbentuk profit, yang itu nantinya akan mensupport kegiatan-kegiatan dari yayasan non profit tersebut. Itu isi dari general company description. Sehingga kalau sudah ada executive summary kemudian dilanjutkan description, maka Anda akan siap ke bagian selanjutnya, yaitu the core content, mulai dari marketing, produksi, kemudian sampai ke keuangannya. Enjoy dan simak terus, perhatikan apa yang menjadi detailnya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.